Kalau kita terbersit dalam hati kita seperti itu, apa yang kita lakukan, Pak? Harus kita tolak, harus kita hilangkan dalam hati kita. Apa itu? Kejadian-kejadian, waktu, tempat, peristiwa, perbuatan yang memang tidak ada hubungannya dengan musibah. Baik hubungan yang diakui oleh agama atau hubungan yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Kalau seperti itu kita temukan, kemudian dalam hati kita ada kekhawatiran, tepis saja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau sebab-sebab yang memang ada hubungannya dengan musibah, hubungan yang ditetapkan oleh agama dan ilmu pengetahuan, sunnatullah, hukum alam, Pak ya, ada hubungannya. Lah ini kita harus waspada juga, harus hati-hati. Apa itu, Pak? Dosa. Dosa ini akan menyebabkan kesialan. Nah, kita harus yakin, Pak. Pokoknya nek wong nglakoni dosa ora gelem tobat itu titeni, dia akan sial. Apalagi ndolimi wong, apalagi wis pokoknya dolim kepada orang, itu kan dalilnya jelas, Pak. Tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah sebagian hukumannya di dunia daripada al-baghyu wa qati'atur rahim. Dolimi wong, melanggar hak wong, dan memotong atau memutus tali silaturahim. Itu sebagian ancaman atau sebagian dosanya akan disegerakan oleh Allah SWT. Kalau itu kan ada hubungannya, Pak. Al-baghyu, dolim karo wong dan memutus silaturahim, ini menyebabkan kesialan di dunia. Ya, kita yakin ada dasarnya secara agama. Atau apapun yang ada hubungannya, Pak, bukan berdasarkan agama tapi berdasarkan sunnatullah. Apa itu, Pak? Naik sepeda motor, wis ngerti rantene iki arep putus. Wis ngerti wis dikandani iki rantene arep putus, Pak. Lho karek sithik wis mentil karek sithik ini. Tetep ngebut, Pak. Nah, iya. Ada hubungannya rantai arep putus dengan ngebut, itu ada hubungannya. Apa hubungan dengan celaka, jatuh, nabrak, ya, jatuh di jalan. Ini ada hubungannya. Tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan sunnatullah. Wis ngerti, Pak ya, wis ngerti ada rambu-rambu, belok kanan tajam, belok kiri tajam, turunan jalan menyempit, ije ngebut. Nabrak koncone mati, ya enggak boleh. Nah, ini kan ada hubungannya, Pak, antara ngebut di jalan-jalan yang sempit dengan sial, kan ada hubungannya. Tidak ada dalilnya Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan sunnatullah. Turunan jalan sempit ngebut rasakno, kan gitu. Kalau tidak ada hubungannya, hubungan yang diakui oleh Al-Quran dan diakui oleh sunnatullah, kalau nggak ada hubungannya, itulah yang tidak boleh kita membiarkan diri kita mengkhawatirkan suatu kesialan di masa yang akan datang. Itu tidak boleh dan kita harus tegas. Kalau terjadi pada diri kita, naudzubillah, ini cuma contoh, Pak. Ujuk-ujuk Allah takdirkan nggak sengaja nabrak kucing. Kucingnya warnanya putih kabeh, Pak. Wedi. Nah sudah, pinggirkan. Kalau mau dikubur, kubur saja supaya tidak bau, bukan karena apa-apa. Supaya jalannya bersih, enggak. Kalau jalannya kena darah kucing, orang lewat bisa rodanya tergelincir atau apa, enggak ada niat apa, enggak ada. Tapi kalau dalam diri kita tetap ada, engkau piye, nanti gimana, jangan-jangan ini, sudah tepis itu. Ini apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, man raddat hutiyaratu min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang gara-gara nganggap sial karena ada sesuatu yang tidak ada hubungannya baik di dalam Al-Quran, Sunnah dan secara hukum alam,
Sunatullah nggak ada hubungannya. Kok dia terpengaruh oleh menganggap kesialan itu? Faqad asyraka, berarti dia telah mensekutukan Allah. Nabrak kucing, ya Pak ya. Kemudian dia akhirnya nggak jadi berangkat, akhirnya dia mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan itu. Melewati jalan, ulo liwat, akhirnya berhenti, kemudian balik. Faqad asyraka, wong iku telah melakukan perbuatan syirik. Bisa syirik besar. Kalau dia meyakini ulo itulah yang memberikan dia mudarat. Syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, syahadatnya rusak. Kalau dia meyakini kucing itulah yang memberinya dia mudarat, syirik besar, rusak syahadatnya, rusak Islamnya, harus tobat-tobatan nasuha, kembali masuk ke dalam agama Islam. Atau syirik kecil, Pak. Syirik kecil itu apa? Jika dia meyakini Allah memberikan kesialan, Allah memberikan istilahnya hukuman kepada dia, sebabnya adalah karena ulo liwat, berarti dia telah menghubungkan dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik secara agama maupun secara hukum alam atau sunnatullah. Berarti itu syirik cilik, Pak. Nah, syirik cilik itu kan dosa besar yang paling tinggi kan syirik cilik. Sekali lagi dia meyakini Allah memberikan dia mudarat karena ulo liwat. Ini namanya syirik kecil. Kalau terjadi seperti itu dalam hati kita, muncul tatoyur atau nganggap sial seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik." Supaya tidak syirik, supaya hilang nganggap sial itu dalam diri kita, apa yang dilakukan wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjawab, ayyakula ahaduhum la khaira, Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Jika dalam hati kita ada muncul seperti itu, Pak, sudah kita tepis, kita baca Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan yang datang kepadaku kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan yang menimpaku illa tayruk, kecuali kesialan yang engkau takdirkan menimpaku. Bukan karena ada sebab-sebab yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik dalam secara Al-Qur'an, secara agama maupun secara sunnatullah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.